Halo Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Eh, gue siap bacain zodiak kalian di bulan pertengahan bulan Juli ya, menyambut bulan baru di Cancer yang tanggal 20 nanti, minggu depan basically. Seperti biasa ini reading buat kamu semua yang punya Scorpio di birth chartnya ya, dan juga untuk cross watcher yang semua yang lagi punya koneksi dan tertarik dengan Scorpio, mungkin boleh juga join the club ya. Mungkin energinya pesannya bisa buat kamu juga, buat kalian juga ya. Ini bacaannya general dan timeless. General artinya nggak ada nama kamu, cuman ada Scorpio dan kamu bukan satu-satunya Scorpio. Oke, jadi ambil saja yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Perlu diingatkan, namanya juga prediksi. Kalau nggak sesuai belum tentu itu tidak sesuai, mungkin karena belum kejadian ya. Jadi coba dilihat lagi nanti setelah 2 minggu, satu bulan lagi, kalau mau ngecek ulang bener nggak nih gitu ya, silahkan. Atau kalau bener-bener nggak ada yang sesuai, cek juga moon sign kamu, ascendant sign kamu, Jupiter, Venus, bahkan North Nodes. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian ya, itu di box description gue ada link, tinggal diklik, isi data kalian, uplak, kalian udah punya berchart kalian. Oke. Dan itu sangat membantu untuk kalau nonton channel gue, berchart kalian itu bisa jadi panduan kalian untuk mengerti ya, gitu kurang lebih ya. Terus kalau timeless itu karena kapanpun kalian terpikat untuk masuk, untuk ngeklik ya video ini, memang waktunya yang tepat untuk kalian. Ingat ya, gue bertanggung jawab untuk apa yang gue ucapkan, bukan untuk apa yang kalian mengerti. Oke? Okay? Gue pakai earphone nih sekarang nih ya kan, nggak tahu kenapa dia lagi ngomong gitu tapi pakai bahasa Cina, nggak ngerti gue. Gue bakalan ngambil dari Mystical Wisdom Oracle Card untuk pembuka tema reading kalian apa. Dengan tarot gue bakalan bikin simple Celtic Cross ya, dan plus 2 kartu tentang apa yang kalian males hadapin di bulan ini dan apa anugerah buat kalian di bulan ini. Oke, dan gue tutup dengan garis guidance dari Oracle Card. Sama untuk bagian asmara itu nanti gue bikin terpisah ya, sesudah semua general reading untuk semua zodiak gue bikin terpisah karena gue punya batasan dan limit dengan storage dan memori, jadi agak ruwet kalau di editingnya. Oke, let's go. Peacock, raise your standards. Naikin standar kamu ya. Jangan pernah berkecil diri, apalagi hati. Naikin. Kita pakai ini. Oh ya, Scorpio, untuk new moon ini kan di Cancer ya. Buat kalian Cancer itu ada di maaf, Cancer. Itu di 9 house kamu. 9 house kamu itu tentang travel, filosofi, wisdom, higher learning ya, tentang hukum, tentang cross culture relationship, tentang agama, tentang dogma ya.
Mungkin akan ada new beginning karena new moon itu biasanya identik dengan sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru. Nah, mungkin sesuatu yang baru buat beberapa dari kamu itu menyangkut travel. Bagaimana kamu melihat apa namanya, uh, menilai suatu, ya, wawasan kamu sendiri, persepsi kamu sendiri tentang hukum, tentang agama, tentang foreign, ya, tentang dunia gitu kan. Nah, masalahnya karena Saturn itu lagi di Capricorn, ya, mungkin akan ada resistensi untuk apapun yang akan kamu ingin mulai, ya. Eh, itu Capricorn itu ada di ketiga, ya, di rumah ketiga kalian. Ya, jadi resistensi itu mungkin tentang komunikasi, ya, karena rumah ketiga itu tentang komunikasi, tentang bagaimana kita berpersepsi, memandang, berwawasan, karena higher learning juga di rumah ketiga itu. Tapi tentang dan juga tentang komunikasi, tentang saudara-saudara, neighbor, apa sih neighbor, tetangga gitu kan. Dan juga tentang early education, apa yang kamu sudah pelajari dari sekarang sampai detik ini. Nah, jadi konflik-konflik dan bentrok-bentrok antara apa yang sudah jadi bakalan ada bentrok tentang pemahaman atau nilai-nilai uh, dari yang selama ini kita percayai, kita pegang, yang kita jadikan pedoman, ya. Itu mungkin yang akan menjadi resistensi dari apapun yang akan kamu mulai. Jadi artinya apapun yang akan kamu mulai, mungkin dari yang waktunya mungkin jadi 2 bulan bisa jadi 4 bulan, 3 bulan jadi 6 bulan, gitulah kurang lebih. Buaya. Scorp, ada apa dengan kamu di pertengahan bulan Juli ini? Wastaga. Strength. Jantung dari bacaan kamu adalah the strength, ya. Energi Leo. Obstacles, rintangan dan tantangan kamu apa? Four of Cups. Okay. Stagnan, bosan. Fondasi, Seven of Swords. Fondasi bisa-bisa Seven of Swords ke Scorp. Wow. Scorpio rising sign gue juga, ascendant gue juga. Yang baru saja lewat, The Devil. Energi sama Taurus. Kalian punya hubungan dengan Taurus? Taurus kan rumah ketujuh kalian, ya. Relationship. The Devil yang baru saja lewat. Persis letaknya sama. Taurus juga di situ. Fokus pikiran kamu. King of Pentacles. Energi Taurus. Kalian berurusan dengan Taurus atau emang Taurus itu kan rumah ketujuh kalian, yaitu tentang relationship, business partner, marriage, kontrak lah, ya. Apapun relationship itu. Outcome. King of Cups. Ini energinya kamu sendiri atau kamu berhubungan dengan Pisces atau Cancer. Itu lebih ke Pisces sih. Energi kamu sendiri atau nggak Pisces, karena kalau Cancer itu Queen of Cups, ya. Energi secara keseluruhan Seven of Wands. Ada resistensi di sini. Ada yang pasang kuda-kuda, siap untuk berantem.
Wow, oke. Dan di bawahnya, di baliknya ada Eight of Swords. Parno. Kan? Ini resistensi itu kadang-kadang ya, kadang-kadang cuma karena kita parno. Takut, cemas, berasumsi, ya kan? Berasumsi. Jadi malah berantem. Oke. Em, Kondisi saat ini adalah the strength. Apapun yang lagi kamu alamin, ya, kamu diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam. Ya. By the way, strength itu energinya Leo. Leo buat Scorpio itu ada di rumah status kalian, di rumah ke-10. Rumah status, sosial status, struktur, long term goals, karir, ya, practicality, masalah bagaimana kamu berpraktek, mengerjakan segala sesuatu, tentang yang side kita, maskulinitas kita, tentang dan tentang public image, tentang reputasi kita, ya. Kalian diminta, kita deh, gue juga Scorpio, kita diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari batin, dari dalam, ya. Tabah. Apapun yang lagi kita hadapin, kita harus tabah dan kuat. Walaupun itu harus kita harus benar-benar istilahnya seburuk-buruk yang paling buruk adalah membuka topeng kita sendiri. Alright, Scorp. Dan mungkin juga ada yang berurusan dengan ayah, spouse, laki, ya, karena rumah ke-10 itu tentang maskulinitas. Jadi mungkin ada yang berhubungan berurusan dengan seorang ayah. Rintangannya kita adalah Four of Cups. Four of Cups itu adalah kita punya tapi tidak memuaskan. Ada tapi tidak membahagiakan gitu. Jadinya membuat kita bosan, stagnan. Fondasi Seven of Swords. Nggak harus kan gue jelasin ini lagi, udah capek jelasin ini. Seven of Swords itu kayak pencuri, ya, ngendep sneaky behavior, ngumpet, ya kan. Istilahnya ini rahasia bohong, ya, karena kalau nggak bohong dia kan nggak akan ngumpet ya. Dan karena kebohongan kita sendiri, kita juga seringnya jadi punya resistensi. Kita selalu pasang kuda-kuda dan tidak mau terbuka dampak dari kebohongan yang sering kita lakukan. Jadi kita tidak mudah membuka diri, ya, karena kita menjerat diri kita sendiri dengan kebohongan kita. Jadi perlu diketahui kalau kita itu bohong, ya, sama orang lain, mau itu mau bilang white lies kayak gitu, ya, mau bohong putih gitu, buat gua nggak eksis namanya bohong. Nggak ada tuh yang namanya white lies buat gua. Yang namanya bohong itu adalah yang pertama kali dibohongin adalah diri sendiri. Yang akan terjebak adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita membodohi diri sendiri dengan
dengan merasa kita melabui, kita lebih pintar daripada orang yang kita bohongi. Pada kenyataannya kepolosan, ingenuitas, ya, ingenuitas itu jadi bumerang, lawan yang sebenarnya bukan lawan gitu loh. Kepolosan dan ingenuitas dari orang lain, ya, itu bukan kebodohan. Di saat orang lain percaya sama kalian, sama kita, ya, dia bebas, dia ringan, kita yang terperangkap dan selalu membesar-besarkan dan selalu harus mengarang untuk bahkan harus ingat setiap detil dari apa yang kita bohong, yang kita create untuk bohong itu gitu kan. Sedangkan kepolosan dan ingenuitas itu, lo mau ngapain ke emang hidup gue kan gitu. Kalau gue selalu percaya sama orang lain, gue selalu percaya, gue hain aja gitu kan. Lo mau ngomong apa kayak gitu kan, hidup lo gitu kan. Kalau lo yang bohong sama gue gitu, hidup lo, karma lo gitu kan, ya nggak, konsekuensi lo gitu kan. Gue sih percaya aja Cin gitu. Kalau gue, karena gue tahu banget yang namanya bohong itu sebenarnya dia bohong sama diri dia sendiri gitu. Karena buat gue, dampak di gue apa emang dampaknya ke gue? Oke, lo habis ngianatin gue taruh gitu ya, lo habis nipu gue umpamanya, lo ngaku salah aja sama gue gitu. Kalau lo ngaku salah sama gue aja gitu, ya udah gitu loh, gue tahu rasanya salah gitu, terus ya udah gitu. Kalau gue orang mau nipu gue paling gitu, lo ngapain sih nipu, paling gue gituin gitu, lo ngapain sih lo nipu, terus lo ngerasa menang gitu, merasa gue nggak nyakitin gue gitu. Lo nyakitin diri lo sendiri, careless gitu. Kalau gue mungkin tambah lebar tambah ruwet tambah bingung gitu. Artinya gitu, kita kadang gue mungkin insting gue juga tinggi juga, jadi gue tahu kalau orang tuh bohong apa enggak gitu kan. Jadi ya cuman kadang gue nggak pikirin gitu. hidup lo bener deh, hidup lo, konsekuensi lo, karma lo gitu. Kadang gue cuman gelitik gitu dengan gue bercandain gitu, kadang-kadang dia malah orang lain itu kadang-kadang malah pasangin nih resistensi, ya kan, biasa itu udah kayak otomatis gitu kan. Dia langsung menjustifikasi dirinya gitu kan, ya soalnya ini langsung santai aja bro, aku cuma bercanda gitu, lo mau jungkir balik juga gue nggak peduli Cin gitu kan. Lo sadar nggak, apapun gue percaya gitu, lo mau jungkir balik kayaknya bukan urusan gue, right gitu. Sama laki gue juga sama, di saat gue punya laki juga gitu, oh gitu, oh ya udah gitu. Kesannya gue nggak peduli kan, kesannya ya balik-balik itu masalahnya dia. Yang baru saja lewat, the devil, ikatan yang menghambat kalian untuk maju, ikatan entah itu terhadap barang, benda, situasi, bahkan orang, bahkan kebiasaan yang akan menghambat kalian untuk maju dan berkembang. The devil itu energinya Capricorn. Capricorn itu buat kalian ada di rumah ketiga, masalah komunikasi juga. Jadi memang ada yang mungkin kalian sebagian dari kalian berhubungan dengan seorang Capricorn, oke. Tapi di balik itu juga mungkin kalian punya masalah dalam berkomunikasi juga, ya, menghambat kalian untuk berkomunikasi, untuk mampu berkomunikasi, ya.
karena ikatan-ikatan yang menghambat kalian untuk maju, jadi kalian juga nggak terblok untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan. Ya dari sini tadi, ya kan, dari ya, dari perangkap-perangkap kalian sendiri, kebohongan-kebohongan, ya kan, yang mengikat kalian dan menghambat kalian untuk berkomunikasi dan bahkan untuk mengembangkan wawasan kalian sendiri. Dan ini rumah ketiga itu tentang the mind, tentang persepsi kita, tentang cara berpikir kita, ya, komunikasi dengan sibling itu saudara, kakak, adik, ya, dengan tetangga-tetangga, dan bahkan juga tentang bagaimana kita, rumah ketiga, bagaimana kita, tadi kan gue udah bilang juga rumah ketiga, bagaimana kita early education, tentang pengetahuan dan wawasan kita yang kita pelajari dari sejak kita kecil sampai sekarang. Oke. Yang kadang-kadang itu juga yang menghambat kita maju untuk berkembang. The devil. Karena kita terbiasa dibilangin, kan nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, semuanya peraturan. Gitu. Harusnya kan gini, harusnya gitu, tapi kan seharusnya the devil. Semua batasan itu, ya, hanya ilusi. Pengetahuan kita yang terbatas berdasarkan tempat berdasarkan di mana kita dilahirkan, lingkungan kita dilahirkan, dan bagaimana kita dibesarkan, ya, itu mempengaruhi semua. Makanya early education, dari mana kita, pengetahuan dan wawasan kita dari kecil sampai saat ini, ya. Dan namanya idealnya kita, gitu kan, pegangan-pegangan kita, pedoman-pedoman kita itu yang menghambat kita untuk maju. Kalau gini ya, dari zaman, agak nyeleneh dikit ya, dari zaman sehabis perang itu sehabis perang dunia, kan zaman industri ya, kapitalisme, ya. Di Amerika itu udah mulai dari iklan-iklannya mereka itu udah tergambar yang namanya keluarga bahagia. Oke? Kalau di kita ini image-nya adalah biskuit kongguan, ya kan, keluarga ideal, yang dimana idealnya adalah kita beranak, gitu. Manusia tuh beranak, membesarkan anak, udah tinggal mati aja loh, gitu. Gokil. Ya gitu juga careless, gitu. Kita udah berevolusi, gitu. Zaman industri sekarang udah menuju ke udah paradigma shifting, ya. Udah pindah kita. Lebih ke kreatif. Kita udah lebih ke kreatif dan lebih ke teknologi, ya. Karena kebanyakan sekarang semua zaman industri, semua orang kerja di pabrik. Kita tidak boleh merasa karena kita dipaksa untuk jadi robot. Oke? Karena rasa itu menimbulkan kreativitas yang sangat membuat kita menjadi unik, gitu. Oke? Karena semua rasa itu berdasarkan pengalaman. Oke? Yang mana orang lebih fokus kepada rasa, kreativitas, dan akhirnya jati diri kita, authentic self, gitu kan, ya. Dan bagaimana kita memproduksi berdasarkan our true self, jati diri kita sendiri. Sekarang dengan adanya teknologi, gitu kan, plus dengan adanya teknologi ini yang menggusur semua manusia yang kerja di pabrik. Jadi kita semua dituntut untuk lebih kreatif, lebih merasa, untuk lebih bisa berproduksi. Karena kalau cuma untuk mengandalkan ini, si robot mungkin jauh lebih pintar, tapi robot tidak punya rasa, tidak punya hati.
cuma manusia yang punya. Oke, maksud gue binatang nggak punya naluri, punya insting. Oke, robot nggak punya, gitu kan. Makanya hewan pun juga males suruh kerja di suruh kerja di pabrik, ya kan. Karena lebih jelas lagi tuh mereka instingnya, lebih tinggi lagi hewan sebenarnya daripada manusia. Karena kita sudah banyak kemakan sama pikiran. Jadi kalau sekarang kan evolusinya adalah apa sih, legacy kita tuh apa? Kita diminta terus belajar gitu, untuk belajar, untuk terus mengenal diri kita, untuk menemukan apa yang bisa kita lakukan buat sesama, bahkan lingkungan dan planet, yang benar-benar berangkat dari hati yang kita kemudian jadikan kompas kita, ya, untuk bisa lebih berbuat kepada lingkungan, bukan habis beranak terus mati. Kita diminta untuk terus berkembang, maju, jangan stagnan. Four of Cups rintangan kalian. Bosan, ya bosan lah, ngerjain tiap hari sama. Bangun, kerja, dapet duit, pulang, terus distract ourselves gitu, terus entertainment gitu kan, entertainment. Besok pagi beda nggak sama mesin-mesin di pabrik? Kagak. Kreativitas kalian cuma cukup untuk menghasilkan uang dan membesarkan anak. Nggak ada gemes gue, mencapai mimpi yang jauh lebih besar gitu. Enough gue nggak mau melanjutin, udah ntar malah kemana-mana. Fokus kalian adalah the King of Pentacles, ya kan. King of Pentacles ini kalian mungkin berhubungan dengan seorang Capricorn, Taurus, atau Virgo. Ini energinya Earth Signs. Buat gue secara personal ini energinya Taurus, ya. Karena Taurus itu dia bisa juga dibilang the Hierophant. The Hierophant itu adalah guru. The Hierophant itu adalah yang berkuasa. Dia juga bisa dibilang tradisional, dia juga bisa dibilang komitmen, atau institusional, ya, atau struktur, atau pemerintah, instalasi. Mereka mungkin kalian berhubungan dengan seorang Taurus, yang mana Taurus adalah di rumah ketujuh kalian. Rumah ketujuh adalah relationship. Oke. Makanya gue pun juga urutannya gitu. Jadi abis Gemini Sagittarius, karena Sagittarius rumah ketujuh dari Gemini. Abis dari ini Taurus, rumah ketujuhnya adalah Scorpio gitu. Jadi bagaimana gue upload melakukan reading ini gimana ya, kayak gitu tadi, berdasarkan rumah ketujuh. Taurus buat kalian itu kan di rumah ketujuh, ya. Jadi sekarang itu Uranus juga lagi di Taurus. Uranus itu karakternya adalah pemberontak. Dia selalu mempertanyakan status quo. Dia selalu mempertanyakan yang punya kuasa. Mereka yang selalu mempertanyakan kestagnanan, ya. Dia selalu kritis gitu loh, karena dia adalah pendobrak. Uranus itu, kalau kalian melihat berchart kalian, ya, di rumah keberapa, di house berapa, dan di bintang apa, itu adalah keunikan diri kita. Uranus gue di Scorpio gitu. Uranus gue di rumah pertama, artinya identitas gue, artinya gue asli pemberontak. Gue asli pemberontak dan memang gue dari kecil pemberontak. Jadi
si Taurus ini ya, yang membuat konflik antara rumah ketiga kalian dan rumah ketujuh kalian. Masalah relationship, komitmen, kontrak ya, dan wawasan dan pedoman kalian, nilai-nilai yang kalian pegang yang selama ini menghambat kalian sendiri. The devil. Gua ngeliatnya seperti itu. Oke, outcome-nya King of Cups. Ada cinta yang ku rasakan. Ini energinya kalian sendiri atau kalian berhubungan dengan seorang Pisces. Scorpio, Pisces itu ada di Taurus, Aries, Pisces. Ini kayaknya ini energi Pisces. Ini ada di rumah kelima kalian, yaitu romance, love affairs, being playful. Karena rumah kelima itu adalah rumah pleasure, ya, senang-senang. Tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita dan jiwa kekanak-kanakannya kita atau love affairs, ya, love affairs, dunia perselingkuhan. Dunia perselingkuhan. Energi secara keseluruhan adalah resistensi terhadap apapun yang akan masuk. Kita lihat klarifikasi dari Seven of Wands ini ya. The Hangman in reverse. Energi Pisces. Tapi ini kebalik. Cihuy. Udah gak stuck lagi, Cin. Karena udah kebalik, ya kan? Udah dapet pencerahan. Yep. Lihat deh gambarnya. Dia udah gak hanging, udah gak stuck. Dia malah bisa bermain dengan peri-peri. Bisa senang dia. Balik ya. Pisces ada di rumah kelima, rumah senang-senang ya. Rumah senang-senang